dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Selama 4 tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru kita dorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru. Peradaban baru dalam bidang transportasi massal, peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan. Sekali lagi, pembangunan fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan. Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017 sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatifnya sekitar 369 km. Spor rel kereta sudah terbangun 11 bandara baru dan 397 km jalan tol yang sudah operasional. Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik lebaran tahun ini yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan. Proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi baru terbarukan seperti pembagian listrik tenaga bayu di Sidrap di Sulawesi Selatan akan terus kita kerjakan di seluruh pelosok tanah air untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi sehingga daerah-daerah perbatasan dan desa-desa terdepan kita akhirnya dapat menikmati aliran listrik setelah menunggu 73 tahun kemerdekaan kita. Begitu juga saat pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali yang akan membantu bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di luar pembangunan infrastruktur, kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk meningkatkan investasi. Jika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi. Kemudian berusaha dalam berbagai skala turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Pemerintah sudah menjalankan online single submission sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standarisasi menjadi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. Berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian sosial secara signifikan. Peringkat Ease of Doing Business Indonesia melompat 48 peringkat selama 3 tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Global Competitiveness Index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 di tahun 2016 menjadi posisi 36 di tahun 2017. Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dari Indonesia yang sudah mendapatkan peringkat investment grade layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional ternama seperti Moody's, Fitch, dan S&P. Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk kita, termasuk ke negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh. Saudara sebangsa dan setanah air, masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Sekarang banyak sekali anak muda yang ingin menjadi wirausahawan baru dengan jenis usaha baru yang tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Mereka mendirikan berbagai startup dengan ide yang dapat mengubah dunia. Mereka mendirikan wirausaha sosial dengan memiliki tujuan mulia, memadukan keahlian berusaha dengan ketulusan hati membantu sesama. Itulah yang ditujukan oleh para wirausahawan sosial yang mempekerjakan kelompok difabel, yang mendirikan banyak bank sampah
yang menjaga kelestarian hayati Indonesia. Apa yang mereka lakukan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan harus kita dukung. Harus kita bukakan jalannya. Oleh sebab itu, energi serta semangat kemajuan generasi muda dan rakyat Indonesia harus terus kita dukung. Keinginan luar biasa masyarakat Indonesia untuk menjadi wirausahawan baru harus diberi daya untuk tumbuh dan berkembang. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kualitas kehidupan manusia Indonesia juga terus membaik dalam 4 tahun terakhir, yang terlihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia kita yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau High Human Development. Dari angka IPM kita di tahun 2014 yaitu 68,90 sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras. Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor 4 terbanyak di dunia dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030. Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah. Kekuatan sumber daya itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersaing dengan negara yang sudah maju. Saya ingat saat datang ke Asmat Papua, ketika menggendong 2 anak Papua, saya melihat masa depan Indonesia di mata mereka. Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak Indonesia bisa bebas dari stunting atau tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Karena itu, pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan stunting secara terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Kita harus pastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar. Realisasi penerimaan Kartu Indonesia Pintar di tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik di usia 6 hingga 21 tahun. Dapat saya sampaikan juga bahwa harapan sekolah penduduk muda tahun 2017 telah mencapai hampir 13 tahun. Kita juga fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Jumlah guru garis depan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru. Peningkatan kompetisi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari 1 juta guru. Realisasi bantuan operasional sekolah turut meningkat setiap tahunnya, terakhir di tahun 2017 menjangkau 47 juta siswa. Namun, mengasah kepintaran dan mengasah keahlian saja tidak cukup. Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah agar tidak mudah patah dan tidak mudah menyerah. Harus optimis dalam meraih cita-cita dan prestasi. Kita harus membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki akhlak mulia. Karena itu, pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi atas peran penting lembaga-lembaga keagamaan dalam pembentukan karakter bangsa seperti pondok pesantren, dayah, mualimin mualimat, seminari, pasraman, dan vihara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian sokol guru masyarakat dalam kehidupan sosial, keagamaan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga-lembaga tersebut selama ini telah berperan penting dalam menjaga keimanan, menjaga kebinekaan, nilai kebangsaan, dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter, sehingga benteng kerukunan Indonesia semakin kokoh dalam menghadang arus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Keberhasilan, kekuatan, dan kebersamaan itu yang harus kita jaga, terus kita kembangkan agar manusia Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang memberikan mereka modal kecerdasan, modal akhlak yang mulia untuk melangkah semakin pasti ke masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kualitas pendidikan perlu kita tingkatkan agar lebih banyak manusia Indonesia yang berdaya saing seperti melalui program pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi, sehingga tenaga kerja kita sudah langsung siap bekerja saat lulus masa pendidikan. Selain itu, pemerintah mendorong agar ada kecocokan antara keahlian yang diajarkan di berbagai SMK dengan kebutuhan keahlian pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Pemerintah juga akan membuka balai latihan kerja di berbagai pondok pesantren sebagai bahan peningkatan keahlian SDM Indonesia. Di tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani melakukan berbagai terobosan jika ingin manusia Indonesia siap berkompetisi di masa depan. Universitas-universitas di Indonesia harus berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama, harus berani memunculkan program studi baru yang mencerminkan realitas kebutuhan keahlian masa kini dan masa depan. Saya percaya langkah-langkah terobosan perguruan tinggi tersebut akan disambut baik oleh generasi muda kita, generasi yang saat ini melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Melalui pembangunan yang manusia sentris, kita akan membangkitkan elan perjuangan untuk menjadi bangsa pemenang, agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tantangan revolusi industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Kita harus bicara tentang artificial intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru.
Indonesia harus cepat beradaptasi. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara lain yang sedang berlomba, sedang adu kecepatan untuk membenahi negaranya masing-masing di era digital dan perubahan peradaban manusia dewasa ini. Dalam menghadapi dan menyikapi perubahan peradaban manusia itu tidak bisa kita lakukan dengan pesimisme dan kekhawatiran berlebih. Kita justru harus optimis dan yakin bahwa modal sosial dan energi kebangsaan kita kuat untuk melompat ke depan. Lihat saja ketika 4 santri muda di Indonesia telah memenangkan kontes robotik games tingkat dunia pada akhir tahun lalu. Itulah bukti bahwa Indonesia tidak perlu takut dengan revolusi industri 4.0, tidak perlu khawatir terhadap masa depan. Kita justru harus memanfaatkan perkembangan yang ada untuk membawa Indonesia semakin maju. Kita harus gesit, kita harus cepat memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata kita, karena rumus yang berlaku sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Indonesia tidak perlu gentar, jangan sampai kita tidak percaya diri, jangan kita meragukan kemampuan bangsa sendiri. Karena sejatinya kemampuan dan reputasi Indonesia sudah diakui di tingkat dunia. Salah satu buktinya pada tanggal 8 Juni 2018, dunia mempercayai Indonesia dan memilih kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Kepercayaan dunia ini harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Dunia juga sangat menghargai rekam jejak diplomasi Indonesia, terutama diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang sangat menonjol. Indonesia terus menjadi jembatan dari berbagai perbedaan. Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Indonesia, Afghanistan, Pakistan, sebagai sumbangsi Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim dunia yang membahas Wasatiyah Islam sebagai poros utama Islam dunia, dan untuk pertama kalinya kita juga menyelenggarakan Indonesia Afrika Forum. Saat ini Indonesia telah mengekspor alutsista ke Afrika dan BUMN kita telah mulai melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur di Amerika. Pada bulan Juni 2018, sebuah capaian penting dalam pembangunan reputasi bangsa Indonesia di mata dunia juga ditorehkan. Komisi Eropa telah mencabut larangan terbang bagi semua maskapai penerbangan Indonesia. Di tengah situasi dunia yang sedang makin tidak menentu, Indonesia turut memberikan pemikiran mengenai pentingnya peningkatan kerjasama Indo-Pasifik. Konsep Indonesia mengutamakan sentralitas ASEAN, mengutamakan kerjasama dan dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Diplomasi Indonesia juga terus bekerja untuk Palestina. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya. Pada kala penting, diplomasi Indonesia juga terus bergerak untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk melalui mekanisme Safe Travel dan Smart Embassy. Kita juga harus ingat bahwa 2 hari lagi Indonesia akan mendapat kesempatan emas untuk kembali memukau dunia dengan keunggulan dan prestasi melalui Asian Games 2018. Ajang olahraga terbesar di Asia. Setelah penantian 56 tahun ini adalah kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Asian Para Games. Di ajang tersebut, putra-putri Indonesia akan berjuang untuk mengibarkan sang merah putih, bertanding untuk memandangkan Indonesia Raya, berlaga untuk keharuman bangsa dan negara Indonesia. Kita akan menjamu kontingen dari 45 negara melibatkan 11.000 atlet dan 5.500 ofisial terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Sementara Asian Para Games akan menghadirkan lebih dari 5.000 anggota kontingen. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia bekerja bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games agar sukses sebagai tuan rumah dan sukses dalam prestasi. Sebagai bangsa yang besar, sebagai salah satu mutiara terindah di Asia dan dunia, Indonesia harus menggunakan Asian Games dan Asian Para Games untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah tuan rumah yang baik, bangsa yang berprestasi, bangsa juara dan menjunjung tinggi fair play. Kita tunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi yang terdepan dalam mengangkat posisi Asia di dunia. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan, terakhir dalam sidang yang terhormat ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh anak bangsa agar selalu menjaga optimisme, selalu saling berbagi, berani membuat terobosan, dan selalu mengejar prestasi secara bergotong royong. Insya Allah kerja-kerja besar yang kita lakukan menjadi doa bersama kita, menjadi ibadah seluruh rakyat negeri Pancasila, jadi prestasi bangsa dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas, dari Pulau Rote, mari kita berbagi, mari kita bersama-sama. Kita bawa Indonesia menjadi negara maju. Kita kerja kita prestasi bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.